komunitas lainnya atau organisasi pasti memiliki divisi di dalamnya. Iya. Nah, kalau Pena sendiri deh, kan kita KKN. Sebelum KKN itu ada yang namanya pra-KKN. Iya. Nah, divisi pra-KKN dan KKN ini beda. Kalau pra-KKN itu iya. di Pena sendiri itu ada divisi Danmus yang ngurus kayak kita cari duit pakai aul-aul, jualan open PO, terus jual merchandise, mulai dari kaos, apa lagi ya, kaos, lanyard dan lain-lain. Itu kerjaannya Danus. Terus satu lagi namanya sponsorship, biasalah duit ya, ada sponsor. presentasi di mana-mana, tanda tangan kontrak nggak jadi gitu kan, dapat duit. Kalau di KKN-nya sendiri itu ada 6 divisi, ada multimedia pariwisata, ada sosial, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan pertanian. Tapi tau nggak sih dari 6 ini ada yang paling spesial? Apa tuh? Tentunya divisi PDD. Enggak deng, kalau di Pena namanya multimedia pariwisata. Multimedia pariwisata, oke. Ya, karena di mana-mana kerjaannya ya mulmed gitu. Kalau Iya ada sih. acara apapun, mulai dari Harus KKN, tetap di mulmed gitu. Kalau di Satuan Pengabdi, kita di pra-KKN-nya ada 3. Ada Danusan juga sih bilangnya, tapi anak siapa tuh bilangnya aul-aul, divisi aul-aul gitu. Tapi di dalamnya tuh ada kita jual merchandise juga, jual misalnya piscok atau apa, aul-aul di apa hari Minggu ya kita aul-aul. Iya, hari Minggu. Nah, terus ada acara nih yang selalu ngurusin transportasi kita, rapat di mana, nginap di mana, semuanya dia. Jadi semua yang ngurus, uangnya ke dia semua waktu kita pergi gitu. Nah, terus divisi sponsor biasalah seperti kayak ada Pena tadi. Ya, biasa sama. Sponsor itulah tugasnya. Sponsor adalah hal yang paling utama di pra-KKN. Kalau nggak ada divisi sponsor, nggak ada pacuan. Oh ya, aku mau lupakan sesuatu. Apa? Pra-KKN tadi selain ada Danus dan sponsor, tentunya ada humas. Oh iya, aku juga ada humas. Iya, bisa-bisa kita empat humas. Kalau di kamu kan ini perjalanan dan bla 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 diatur oleh divisi acara. Kalau di aku namanya humas. Jadi kayak mulai dari observasi, rapat di mana, Pena ada acara, itu nyari tempatnya anak humas gitu, sampai tiketnya, jalurnya. Nah, itu anak humas. Nah, kalau humas di tempatku tuh lebih kayak megang ini medianya. Karena kan divisi kalau di Sapa sendiri belum ada media nih. Kita masih baru, jadi anak humas itu yang jawab pertanyaan, yang nanya-nanya di IG, yang misalnya nih Sapa lagi apa sih? Dia yang jawab. Jadi humasnya emang, jadi kalau misalnya nyari CP ke humas biasanya gitu. Nah, terus kan tadi Aul juga ada divisi KKN, divisi pas KKN. Kalau aku juga, tapi di aku cuma 3, lebih diringkas lagi gitu. Ada ekonomi dan sosial, pendidikan dan kesehatan, sama pertanian. Pertanian nih yang paling khusus dia sendiri ngurus pertanian aja. Sedangkan yang lainnya ngurus double. Berbagi gitu ya. Berbagi gitu guys. Pena sendiri itu di desanya Sambirampas, kayak tagline-nya Sambirampas kita. Maksudnya kecamatan Sambirampas. Cuman di setiap generasi itu desanya beda-beda. Jadi balik lagi ke generasinya sendiri mau di desa mana, tapi tetap ada rekomendasi dari generasi sebelumnya gitu. Kalau aku sendiri generasi 6 kemarin di Desa Nanggabaras. Nah, kita sama-sama NTT ya guys. Kita sama-sama NTT, cuma kita beda desa aja dan lebih jauhan. Aku tuh beda kecamatan juga. Beda kecamatan. Pokoknya kayaknya lebih jauhan aku deh, soalnya ke Kupang mereka nggak nyebrang lagi. Kalau aku nyebrang lagi, naik kapal sehari lagi gitu. Kayaknya jauhan aku yang tertinggal banget ya kayaknya. Nah, kalau anak Sapa sendiri itu di Desa Wowong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Nah, kalau anak-anak KKN lain itu biasanya ngenalin kami itu di Lembata gitu. Nah, kalau tadi kan di setiap generasi beda. Kalau kami emang udah kontrak dari generasi 1 sampai 5 nanti, karena emang gimana ya, di sana itu emang tertinggal banget guys. Karena kan kita masih baru juga kan, jadi belum ada kemajuan juga dari desanya gitu. Tapi memang ini sih biasa KKN mandiri memang biasanya sustainable, berkelanjutan 5 tahun biasanya. 5 tahun baru pindah gitu kan. Terus nih teman-teman, walaupun kita sama-sama NTT, tentunya adat yang kita
pelajari di sana, beda. mulai dari bahasa, panggilan itu beda. Beda banget, Tapi- drastis. Iya, kadang nih Dea, tahu ini nggak tahu. Ul tahu lagu ini nggak ada nggak di kalian di NTT? Nggak ada dengar Nggak gitu. denger. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagaimana Nangabaras dan bagaimana Desa Wowong, kita kembali lagi ke budget. Kita kita paling awal dulu deh gitu, bahas di pra KKN-nya dulu, kita ngapain, kita nyari apa gitu kan. Kalau di Pena sendiri gimana tuh Ul? Di pra KKN, jadi itu kan kita dibentuk di bulan Desember. Kita punya waktu 6 bulan, kurang lebih 6 bulan bersama, 5 bulan mungkin ya untuk mempersiapkan 2 bulan. Iya. Jadi pra KKN itu ya tentunya kita mencari dana, karena kita butuh dana buat program, buat transportasi, buat semuanya. Memang segalanya nggak butuh duit, tapi nggak ada duit juga susah coy. Iya, bener banget. Itu kayak tadi aku jelasin defisit danus, kita cari duit. Terus yang paling kadang sebel, tapi kalau udah nggak jalanin nanti juga kangen. Jual gorengan. Setiap hari jual gorengan. Harus lakukan satu kotak. Sampai kayaknya setiap hari, seminggu 2 kali storyku diisi dengan gorengan. Sampai aku PC, beli dong. Bahkan aku suruh beli guys. Iya, teman-temanku aku paksa beli. Kalau nggak ada yang beli, ya aku nombok. Bener. Nah kalau di KKN kayaknya sama deh, kalau misalnya nggak laku, anak-anak sendiri yang nombok guys, kita yang bayar sendiri. Kadang pas Gitu. rapat nih gorengnya nggak laku, bawa pas rapat laku itu nanti. Nah jadi kalau di tempatku misalnya nggak laku paginya, nanti bawa pas rapat, jadi yang telat suruh bayar. Yang telat beli kata kami beli, nah ada yang nggak beli kalau telat ya gitu. Terus ya, Seru guys. terus kalau sponsor biasalah bikin ngelis dulu. Kayaknya divisi yang paling sering rapat sponsor. Kayaknya divisi paling serius. Iya. Ambis anaknya presentasi gitu kan. Serius nih, Proposal. perusahaan mana aja, proposal. Masukin mana, online masuk Terus di email ketemu langsung. Ya, kayaknya divisi itu yang paling pusing nyari duit kayak gitu. Tapi percayalah semuanya juga pusing gitu. Iya, semuanya pusing, cuma yang paling kelihatan pasti sponsorship ya nggak sih? Yang paling pusing, tunggu nih ada sponsorship nih gini. Mungkin kalau sponsor tuh lebih ke treatment dan pikiran, lebih ke strategi. Kalau danus lebih kayak ya udah kita jualan gitu. Iya, lebih nggak nge-ayo-ayoin, tapi kalau misalnya sponsor tuh lebih kayak gimana ya strategi supaya bisa sponsor nih, nge-sponsor kita channelnya gimana gitu. Terus ada juga humas kan. Kalau humas misalnya nih, kalau Pena itu kan ada serawung deh. Ya. Jadi misalnya nih kita mau observasi atau mau program, udah nyusun program sebelum kita KKN, kita tuh serawung dulu sama kan aku Pena 6. Berarti ada KS1, KS2, KS itu panggilan kakak buat di Pena gitu. KS1 sampai 5 nanti datang serawung, kita jelasin program kita apa-apa aja, terus gimana nanti ada masukan. Itu sih yang aku paling klik di KKN Mandiri. Punya keluarga. Iya, betul. That's the point guys. That's the point. Kayak misalnya nih aku divisi multimedia pariwisata, kita nggak dilepas, bahkan walaupun generasi 5 itu udah selesai, tetap di follow up gimana, ada yang bingung nggak, terus ntar kita juga serawung per divisi. Jadi kayak seru gitu. Iya, seru. Nggak sendiri. Iya, mungkin gara-gara aku masih baru, jadi cutting kita masih generasi 1 ya guys. Jadi kita lebih kayak santai aja sama generasi. Maksudnya bukan santai sama generasi, jadi kita serawungnya santai. Maksudnya nggak jadi anak Sapa 1 nih nggak terlalu kayak gimana nih progres ini nggak gitu. Mereka cuma kayak pamflet ini mana? Kok belum diupload? Iya. IG-nya masih ada di mereka juga. Waktu kami dulu di pra KKN belum dilepas langsung kan. Sama. Aku juga karena kan gara-gara pandemi Covid, generasi sebelumnya terpaksa nggak berangkat dan bertabrakan dengan generasi selanjutnya. Yeah. Jadi ada apalagi tim multimedia pariwisatanya di situ ini calling lah gimana biar Instagramnya oke gitu. Bener. Nah kalau sama sih kayak di Satuan Pengabdi sama Pena, pas pra KKN-nya kita jualan awal-awal, bangun pagi-pagi, bahkan waktu pertama kali awal-awal ya guys, ini cerita
awal pertama bangun kami nggak tidur bareng satu KKN untuk nyari tempat karena tempatnya itu bakalan rebutan kan. Iya. Nah tempatnya itu bakalan rebutan di Alkit waktu itu. Nah bakalan rebutan jadi kita semua tuh ngumpul di base camp dan nggak tidur demi mendapatkan ke tempat yang strategis buat dibeli gitu. Nah nggak pergi terus kita awal-awal jualan ST, keliling-keliling, ayo ST gitu. Lucu terus anak acaranya ya nentuin abis ini rapat, abis ini nanti rapat ya guys, jangan pulang dulu gitu. Terus kalau ya sponsor sama lah, pasti kalau di setiap KKN Mandiri sponsor tuh hampir sama kayaknya. Iya, emang tugasnya itu kopinya sponsor. Sponsor dan kebetulan aku di sisi sponsor guys. Iya, dan saya juga melumet pariwisata yang join ke sponsor. Mantap kan? Tapi sunrise-an di sana. Iya, sunrise-an di Alkit kadang. Iya, Terus pindah kan tempat ke gara-gara apa Pasar ya? Keranggan. Alkit itu tutup. Kita Jadi pindah. kita pindah ke Pasar Keranggan. Nah, kalau teman-teman nih hari Minggu ke Pasar Keranggan, ke Lihat Alkit di kita. masa itu KKN Mandiri tuh kanan kiri tuh. Iya. Tinggal pilih Tinggal milih. mau ke yang mana. Lucu banget. Tinggal milih, pasti bersuara. Ayo dibeli. Pasti gitu. Terus ibu-ibu datang yang nawar, yang kadang sakit. Kadang nawarnya sadis. Sumpah, pasti kau di pena gini gak sih pas ibu yang nawar 5.000 gitu kan. Jangan bu, ini bukan buat kita bu, ini buat di sini. Naikkan dikit lah. Oh, Tapi naikkan aku paling dikit. takut di momen itu. Iya. Kalau ada yang datang nawar, aku panggil, Jabel tolong. Soalnya Iya. ibu-ibu tuh kadang ngomongnya pakai bahasa Jawa. Aku nggak paham, ya ketarik lah kalau dia bisa bahasa Jawa. Aku juga, dan kita tuh yang the queen of the king of tawar menawar. Kalau ada yang nawar menawar biasanya kita kan wafu gitu. Wafu gitu. Tolong. Ibu ini nawar lagi. Berapa? Lucu guys, sumpah kalau kalian kalau kalian masuk ke Kaiman itu seru. Sumpah. Apa lagi ya? Yang mau kita Terus pra-KKN kayaknya udah nih. Udah. Selagi pra-KKN itu nggak cuma cari duit, tapi juga pemantapan program-program yang nanti Pospro. dijalanin. Nah, ya di pra-KKN itu sampai kan di Satuan Pengabdi itu nggak ada anak pertanian, dan anak-anak pertanian di divisi pertanian ini berlatar belakang mereka anak manajemen, ilmu Iya. hukum, ilmu ekonomi, akuntansi. Jadi kita kemarin anak-anak pertanian itu nyewa guru buat belajar langsung praktek gitu, karena kita emang nggak ada basic pertanian. Jadi ya jadinya kita ya udah deh kita nyewa aja guru buat kita praktek daripada kita fatal di sana. Iya benar banget. Nah itulah fungsinya pra-KKN, namanya Nah. juga pra-KKN. Jadi pemantapan program-program nanti buat KKN. Kayak kalau awal kan di multimedia pariwisata, jadi kami ada workshop bareng Genpi, bagaimana caranya memberi pariwisata, yang bla bla bla. Terus juga join di pendidikan kan ngajar. Iya. Terus di ini sih sosial ngajar TPA, kita juga join di sana sampai ada acara puncaknya. Jadi ibaratnya pra KKN tuh ginilah nanti pas KKN gitu. Iya, jadi kita belajar ada gitu. Perpisah di TPA ini ada perpisahannya, ada acaranya. Iya, bahkan di gitu. TPA di TPA Dowong yang anak-anak pendidikan dan kesehatan gabung. Jadi pendidikan itu udah gabung sama TPA juga. Bayangkan mereka tuh banyak banget kan yang harus dipelajarin dan kuat mental. Jadi di TPA itu nanti ada malam puncaknya tuh festival anak soleh gitu. Jadi bagi hadiah, lomba azan, lomba baca Quran, lomba ikro, lomba baca surat pendek, doa-doa sehari-hari gitu-gitu. Terus kalau divisi kesehatannya pra-KKN-nya kayak cek kesehatan, tapi anak-anaknya ya anak-anak pena sendiri gitu. Iya. Kita cuma jadi pasien lah gitu loh, tapi sama-sama belajar. Iya. Bahkan kita kemarin ada waktu kesehatan, kita ini ke kampus tuh buat sama organ KSR. KSR. Bahkan kita pagi-pagi serawung sama mereka di student center, di student center yang lantai 2 itu kita serawung, kita gimana cara kalau luka, Iya benar-benar. ini. Jadi kita emang mempersiapkan dengan sedetail-detailnya gitu. Iya, namanya juga pemantapan. Sama Pena juga kemarin kolaborasi sama KRS. Iya, kolaborasi. KSR. KSR. Terus habis Apa lagi ya? KKN
abis pra KKN itu ada observasi. Ya. Oh, sebelum pra KKN itu ada namanya observasi dulu nggak sih? Kalau aku sih pra KKN dulu, baru observasi. Aku lupa, tapi kayaknya yang perjalanan bareng. Kalau di satuan pengabdi itu emang pra KKN dulu, belajar, baru yang anak-anak tim observ. Tapi waktu itu bersampingan juga sih, maksudnya ini lagi pra KKN terus harus time observasi juga. Jadi yang anak-anak observasi ya udah berangkat, kita yang di sini berjuang pra KKN dan mendapatkan informasi-informasi dari tim tim obser gitu. Ya, untuk setiap KKN mandiri tim obsernya beda-beda. Tergantung, ada yang 5 orang, ada 2 orang aja, ada bahkan 1 aku 3 orang. Jadi beda-beda gitu. Terus kalau observasi itu biasanya 3 sampai nggak lama-lama, nggak 2 bulan, karena mereka tugasnya cuma observasi. Kalau kayak hasil observasi ini nanti yang menentukan kita mau di desa mana, di sana itu gimana keadaannya. Jadi biar kita di sini nih tahu gitu. Nah, kalau aku sama Aul agak beda, gara-gara dia kan udah generasi yang ke-6 gitu, dan pasti ada dari KE ya, udah ada data-data sebelumnya gitu. Bahkan KKN ku yang generasi 1 nggak berangkat. Jadi emang diibaratkan kita yang generasi 1. Jadi emang kita observasi langsung tembak ke Desa Wowong. Nggak ada yang lain-lain. Jadi kita di Desa Wowong itu ada 3 dusun. Jadi ya kita observasi ke 3 dusun itu. Ya emang langsung tembak Desa Wowong, nggak ada langsung Lembata ada apa aja sih, nggak gitu. Jadi langsung tembak ke Desa Wowong karena kita melanjutkan juga dari generasi 1 nggak bisa berangkat. Jadi kita yang melanjutkan dari cita-cita mereka gitu, guys. Terus pena itu anak observasinya selain kita menentukan kita mau di desa mana tuh pesiar dulu di desa-desa sebelumnya gitu. Sampai akhirnya kita nanti mereka pulang, kita baru rapat, kita mau di desa mana gitu. Aku kemarin observasinya selama seminggu. Aku kurang kayaknya 3 mingguan deh kalau nggak salah ya. Kita seminggu gara-gara juga udah tahu desanya mana kan, gara-gara kita emang kayak apa sih adat istiadat, gimana sih warganya, pertaniannya gimana, ekonominya gimana. Emang seminggu kayaknya cukup, nggak perlu lama-lama. Dan di tim observasi ini anak-anak regenerasi Sapa 1 juga ikut. Mereka pengen serawung lah sama masyarakat sana. Jadi barengan tim observasi sama anak Sapa 1 ikut gitu. Abis pra KKN muncullah yang namanya KKN. Tapi kalau cerita KKN ini panjang banget ya, kayaknya part selanjutnya aja nggak sih cerita KKN. Jadi kita lebih mau sharing informasi buat teman-teman yang sekarang kan lagi di masanya KKN mandiri oprek. Jadi bisa menambah pandangan teman-teman bagaimana KKN mandiri. Ya bener. Tapi coba ini deh, kayak cerita sedikit saja, jangan kebanyakan nanti kebablasan karena ceritanya sangat banyak dan panjang tentunya. Ini ya inti dari KKN 2 bulan tuh gimana sih? Gak dulu lah, soalnya aku nyusun kata-kata dulu. Soalnya 2 bulan kan harus dirangkum gitu. Iya, jadi kalau ceritanya panjang banyak, tapi aku persingkat saja. Cukup seru dan banyak pengalaman baru, banyak ketemu orang baru, budaya baru, terus orang-orangnya baru, bahasa baru, ketemu dengan sifat orang baru yang kita kenal ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Banyak hal yang terjadi. Jadi kalau sudah aku persingkat, rasanya nggak nyesal. Cuman mau bilang terima kasih untuk segala yang pernah terjadi, yang kesalahan, kebaikan, apapun itu ku rangkum dengan terima kasih. Ya bisa dilihat kan kayak gimana ya, bahkan kalau ceritain singkat tuh nggak bisa karena ceritanya sangat panjang. 2 bulan itu nggak singkat guys, susah jadinya kalau dari aku sendiri. Dinamikanya luar biasa, naik turun gitulah. Kalau dari aku sendiri di KKN ku mungkin ya aku mau ngasih tahu aja sama kalian, ramahnya orang Jogja lebih ramah orang sana guys. Sepakat. Serius, kalian nggak tahu ya. Aku singkat aja cerita. Bahkan aku di sana yang kurus kayak gini, terus dikasih makan 6 kali sehari. Nah, oh iya, tadi lupa bilang kalau di satu kan kalau kalian ada posko. Kalau kami nggak ada posko guys. Jadi 20 orang ini dibagi nyebar semua
rumah warga, satu rumah warga itu diisi sama 2 atau 3 orang. Jadi kita nggak ada posko, jadi poskonya cuma pas makan doang. Jadi pas makan siang sama makan malam aja. Nanti nggak tahu ya, tapi yang generasi 3 kemungkinan juga kayak gitu. Langsung aja tadi orang sana itu lebih ramah dibandingkan orang Jogja. Kan orang-orang bilang orang Jogja itu ramah pol, tapi lebih ramah lagi orang sana. Baik banget, banyak banget. Bahkan aku yang sakit gitu kan, mereka rela gitu. Pokoknya aduh, masyarakat sana tuh baik. I love you banget I love you, bukan I love you too, tapi I love you more. So much gitu. More. Pokoknya nggak ada kata-kata yang bisa menyimpulkan selain terima kasih dan maaf juga kayaknya ya. Karena banyak pengalaman banget di sana, nangis, seneng-seneng. Iya, sedihnya. Tapi banyak variasi rasa lah. Nah, gara-gara kita sesama pesisir, jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah tinggal nyempil ke pantai. Bonus lah ya. Nah, itu bonus. Jadi duduk sore-sore. Pengabdian. Iya, bener. Kan kalau lagi ada pusing nih, proker apa ya? Proker ini gimana ya selanjutnya? Kan kita bisa merenung di pantai. Iya, betul. Terus ada satu kalimat dari teman KKN ku sendiri. Flores adalah potongan surga yang turun ke bumi. Sepakat banget. Dari sisi manapun aku setuju dengan kalimat tadi. Entah dari sisi masyarakatnya, entah dari sisi pariwisatanya, entah dari sisi lingkungan, alam sekitar. Iya, tapi yang paling aku ingat nih dari temenku, aku pernah nanya pas kita pertama kali datang, kok desanya sepi ya? Terus dia bilang, gimana sifat orang itu tergantung bagaimana kita ke mereka. Tapi faktanya setelah kita observasi, lumayan aku ngerasa desanya hidup, ada gitu, nggak kayak pertama kita datang tuh sepi. Jadi sama tergantung kayak kitanya, sama kayak gimana gitu. Sama kayak di Baras, Wong itu pas pertama kali kami datang emang warganya nggak nungguin kita kayak di desa-desa yang biasanya gitu loh. Jadi emang ada pejabat doang, kayak ya biasa perkenalan. Jadi kita datang ke desanya kayak belum ada nih, mana nih orang-orangnya. Ya, tapi aku belajar jangan berekspektasi sih. Lakukan, nanti kamu juga tahu hasilnya gimana gitu. Jangan berekspektasi ketika datang. Nah, ketika datang tuh jangan berekspektasi, tapi pas perpisahan pecah. Aduh, lupa ya. Kalian tuh nggak pengen rasanya meninggalkan itu, guys. Oke, sekarang kita masuk ke budget. Kakak mandiri butuh duit gak sih? Butuh, namanya juga mandiri. Masa manja? Mami minta duit. Bisa. Cuman kalau dibilang butuh duit apa enggak, butuh duit. Makanya dinamain KKN mandiri, apa-apa cari sendiri dari duit. Awal-awal tadi yang aku bilang. Kita jelasin panjang tahap pra KKN. Nah, itu makanya dikatain dia mandiri karena kita apa-apa nyari sendiri. Iya, terus kalau di Pena nih butuh duit kayak ini wajib ya. Ketika kalian masuk ke sebuah komunitas, biasanya deposit setiap komunitas itu beda-beda. Iya, benar. Nah, kalau di Pena aku lupa detailnya berapa ya. Tapi kayaknya 1/4 kalau nggak salah. Jadi deposit ini wajib kita bayarin secara dicicil. Ya, sama. Jadi Desember kan kami dikukuhkan satu generasi. Terus setelahnya sebelum observasi wajib bayar berapa. Sebelum ini wajib bayar berapa. Jadi nggak langsung plong nih 1/4. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Gitu tergantung bendaharanya masing-masing. Kalau di Pena tuh deposit udah termasuk uang observasi, uang makan selama di sana, terus uang pergi dan uang program. Jadi buat pulang itu memang kalau Pena balik ke sendiri, nggak diurusin pulangnya. Maksudnya nggak dilepas, tapi nggak tergabung dalam deposit ini. Jadi kalian nggak perlu risih atau bingung nanti di sana makannya apa karena udah ada dananya sendiri. Benar. Makanya kita wajib bayar ini. Benar. Nah, kalau di Satuan Pengabdian Nusantara sendiri, kemarin generasi aku itu 3 juta. Gara-gara kita kan emang gimana ya, kalau dibilang itu emang generasi baru dan belum berangkat, diibaratkan kita generasi 1. Jadi kita mau nggak mau generasi 2 harus ngeluarin maksimal mungkin nih buat program kita. Jadi 3 juta itu udah masuk program, makan, pergi, uang observasi itu beda kemarin, beda lagi. Nah itu membedakan aku sama Aul karena aku masih generasi awal-awal. Jadi kita emang
finansialnya harus dikeluarkan banget nih, gara-gara kita berjuang bareng-bareng, jadi ya udah gitu 3 juta, kayak 3 juta udah masuk, tapi pulangnya belum guys, nah pulangnya itu tergantung sama diri sendiri lagi. Jadi kalau misalnya pulang nanti entah mau ke Labuan Bajo dulu terserah, mau pulang langsung ke Jogja boleh, bahkan mau liburan dulu di Malang terserah ya, gitu. Jadi kemarin kami di satuan pengabdi itu 3 juta. Jadi regenerasi 3 nggak terpaut sama 3 juta juga, tergantung dari teman-teman nanti butuhnya berapa. Iya benar, butuhnya berapa. Karena kita kemarin emang entah kita belajar nyewa orang, entah gimana, jadi kita emang mengeluarkan semaksimal mungkin, dan itu aja udah di-press banget 3 juta. Gitu. Tapi yang harus teman-teman siapin ketika masuk KKN Mandiri adalah siap gitu. Siap dari segi sibuknya, karena aku ngerasa KKN Mandiri cukup sibuk deh. Nggak main, maksudnya di semester 5 ini kita tuh masih berkomunitas, masih menjabat. Waktu itu aku ngejabat di 2 komunitas. Untungnya dan aku di Pena, dan aku ngerasa cukup riweh, di mana kita harus rapat divisi, rapat umum, rapat pra-KKN, iya. Belum lagi multimedia kan juga rapat kayak bikin proposal, dan itu makan waktu berhari-hari, sungguh menyenangkan, luar biasa. Untungnya awal kan ini banyak banget kan yang lagi menjabat. Untungnya aku cuma 1 dan itu masih riweh guys. Aku menjabat di ketua divisi pengembangan sumber daya anggota UKM musik. Nah, dia masih itu banyak. Sedangkan aku tuh ya udah ketua divisi, juga ngejabat jadi ketua divisi di ekonomi sosial, juga jadi sponsorship, riwah banget gitu. Kalian harus siap mental, dan siap finansial. Iya, itu penting banget, siap mental, karena mau gimana pun, mau sesibuk apapun kalian, mau pejabat kayak mau anggota menteri biasa apa, ketika kalian masuk kalian harus komit gitu. Iya. Jadi ya bagaimana caranya kalian bagi waktu tetap untuk bisa gitu, karena kalau nggak ada, bayangin gak sih kalian menyakiti hati teman-teman yang lain. Coba dipikir ketika kalian mau masuk komunitas ini dan kalian tidak royal, nggak harus royal sih, tapi hatinya tidak di sana. Seenggaknya bisa bagi waktu deh antara ini sama ini. Iya, coba deh ingat, di luar sana tuh ada loh yang mau masuk sini, tapi kalian yang masuk, yang gitu. Terpilih gitu. Iya, jadi bisa kita simpulkan, jangan saling menyakiti hati teman lah gitu. Bahkan dulu tuh masih banyak tuh yang masih kayak acuh tak acuh kan, awal-awal, kadang-kadang kita masih generasi awal, itu sampai telat rapat berapa menit, denda biar cerah. Tapi yang bikin aku cinta sama teman-teman Pena aku, kayak kita nih tidak memberatkan ya. Bukan, kita tidak membudidayakan yang namanya denda. Jadi tuh kalau kita telat, kita wajib bawa makanan. Ya makanan itu dimakan ya lumayan kenyang. Jadi kayak nggak semuanya serba duit kalau aku ngerasa di generasi Penaku. Terus setahu aku juga yang KKM Mandiri yang nerapin denda kayak Genesia, UPI, ya banyak sih yang dan tergantung dari komunitasnya lagi. Iya, dan tentunya balik ke keputusan. Bahkan aku yang nggak ikut kegiatan dulu disapa, nggak ikut kegiatan denda lagi. Gitu. Makanya siap mental dan siap finansial. Jadi ya udah misalnya kalau udah ditunjukin awal-awal jam segini udah dateng, nggak usah ini, biar nggak denda gitu. Nggak usah cincong gitu. Biar nggak banyak cincong lah, datang aja udah gitu. Terus tadi kan siapin finansial, kita baru bahas deposit. Tapi percayalah, sepanjang jalan itu ada dana tiba-tiba, iuran buat apa. Halo guys. Permulaan lah. Jadi di Satuan Pengabdi aku dari divisi ekonomi sosial, dan kebetulan aku juga ketua divisinya. Jadi teman-teman aku padahal divisi itu tuh kayak semuanya manajemen guys, dan mereka tuh lebih paham ekonomi gitu kan. Oke, aku paham sosial karena di Ilkom juga belajar sosial, tapi mereka dengan nggak punya otak ya, dade aja karena beda sendiri jurusannya. Masa mereka jadiin aku ketua karena dia sendiri Ilkom, yang lainnya manajemen. Iya, emang semuanya manajemen. Nah, terus di proker aku sendiri ada 3. Jadi kemarin ada 4, cuma satunya nggak terjalani.
gara-gara ada kondisi gitu nggak jalan ini. Jadi yang jalan 3, yang pertama itu bioskop rakyat. Nah, bioskop rakyat itu tuh kita edukasi. Jadi edukasi melalui film, dan itu tuh kayak kita nonton di setiap malam minggu, nonton apa aja nih yang mau kita tontonin kepada anak-anak sama masyarakat biar mereka belajar. Nah, nanti di akhir film kan ada tanya jawab. Jadi siapa yang ada tanya jawab dikasih hadiah anak-anaknya biar excited juga kan belajar. Nah, terus yang kedua ada sosialisasi UMKM dan pembentukan ibu-ibu PKK. Karena di sana tuh belum ada ibu-ibu PKK, jadi dari Sapa 2 yang membentuk ibu-ibu PKK. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, guys. Alhamdulillah, nggak sia-sia anak ekonomi sosial membentuk ibu-ibu PKK. Jadi di sana tuh kemarin baru up to date, ketua ibu PKK-nya bilang ke aku gini, Kakak Dea, kita habis lomba bikin bolu kelor, katanya gitu. Alhamdulillah masih kayak di excitedin gitu loh sama ibu-ibu PKK-nya. Dan terus karena kita juga UMKM di sana susah, jadi kita sosialisasiin UMKM, dan bahkan nanti mungkin di regenerasi 3 kita suruh mereka daftarin UMKM. Karena kemarin kita kan juga masih ngasih pembelajaran ke mereka, dan mereka sekarang mungkin udah sedikit paham, jadi kita bisa daftarin di regenerasi 3. Nah, yang kedua itu inovasi daun kelor. Nggak cuma daun kelor sih yang bisa diinovasiin di Desa Wowong, banyak sebenarnya. Tapi gara-gara masyarakat Desa Wowong nggak tahu kelor itu bisa dijadiin apa, dan sempat juga dapat referensi dari Pena ya guys ya. Karena Pena juga ada kelor kan. Jadi gara-gara nggak deket, maksudnya tuh Aul kan beda nih divisinya, jadi aku nggak bisa nanya-nanya sama Aul gimana kelor gini, nggak bisa. Karena emang makanya dari divisi ekonomi sosial sendiri yang nyari, dan kita tuh ada 2 kemarin, peye dan bakwan daun kelor sama tehnya gitu guys. Dan nanti mungkin regenerasi 3 kita dari divisi ekonomi sosial bakalan ngajuin inovasi lain selain kelor. Iya tuh, biar desanya maju. Amin. Kan ini kita di desa 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Mau tahu artinya apa? Kalian harus cari tahu. Nanti tuh pas wawancara pasti ditanya. Ini kita bocorin nih. Dicatat nih. Kalau aku kan di divisi multimedia pariwisata, jelas lah multimedia. Ya, desain proposal. Kasihan aku dengerin. Megang Instagram. Sebenarnya seru. Maksudnya kalian nggak perlu mikirin program yang strateginya gimana karena udah ada tugasnya masing-masing kan. Bener sih. Tanpa meremehkan karena semuanya berat. Bener. Terus program kita itu ada pelangisasi. Jadi pelangisasi itu kita bikin ini deh, kayak himbauan dilarang buang sampah. Terus ada contoh sampahnya, langsung kita tempel sampahnya. Terus tuh ada information kayak sampai ini mengurai 1000 tahun, 500 tahun. Dan kayaknya pelangisasi itu bisa dijadikan spot foto, sumpah. Jadinya agak pretty gitu. Ya ampun. Terus sama kayak di Dea tadi kita juga ada, kalau Dea tadi bioskop rakyat, kalau di aku Pena namanya Misbar, Gerimis Bubar. Jadi kita nonton bareng, edukasi juga. Terus ada branding pariwisata ya, karena kita juga pariwisata. Nanti ada wisata apa sih di sana biar nggak cuman orang sana aja yang menikmati keindahannya, tapi orang luar tahu nih ada loh sisi surga di desa KKN kita ini. Kalau di divisi lainnya sama juga, karena di Baras, di Nangga Baras sana itu banyak banyak kelor. Kayaknya NTT deh. NTT itu kayaknya kelor itu adalah utama, bahkan mereka dijadiin sayur, bahkan mereka tuh cuma tahu untuk dijadiin sayur doang kelor itu. Dengan adanya KKN Mandiri itu kayak membuka bisa diolah jadi produk lain loh. Dan mereka excited gitu loh, kita bisa dijadiin ini loh, bisa dijadiin ini. Oh iya kan, gitu. Banyak obrolan yang lain. Iya, dan tentunya program-program yang kita jalani ini melalui pemikiran yang panjang berapa bulan itu ya, untuk membentuk kita bawa program ini nih di desa ini, dan tentunya didukung sama observasi. Makanya observasi dulu. Makanya tim observasi itu harus valid nih ketika memudahkan teman-teman datanya ada apa di sana, Jadi tim dari divisi lain juga gampang untuk menyeleksi program apa yang harus dibuat.
Iya benar banget. Tapi proker utama ya itu tadi guys, dari sosial ekonomi. Kalau pena sebenarnya kita itu pakai kapal. Sebelum-sebelumnya juga pakai kapal karena ya jelas budget kapal lebih murah. Iya, bener banget guys. Kapal tapi KKN generasi sekarang berhadapan dengan yang namanya era pandemi. Iya. Dan desa-desa yang dituju tuh nggak semuanya boleh naik kapal, kadang kapal nggak tersedia. Banyak dinamika yang terjadi, mau berangkat tanggal ini nggak jadi. Gara-gara kapal nggak ada. Bahkan yang ke NTT tuh jarang dulu kan Iya, kapalnya nggak ada kapal barang nggak bisa. Jadi setiap ribet gitu. Rata-rata yang KKN di NTT walaupun beda desa dan beda kecamatan, kita tuh saling koordinasi kayak ya, ada kapal nggak sih? Ada kapal gitu. DCN biasanya. Jadi ibaratnya kita KKN mandiri walaupun desa kita beda, berjuang kita tuh nggak musuh, buat apa kita perang. Iya, tapi emang kalau di luar kelihatannya kompetisi, tapi kita nggak kompetisi aslinya, kita tuh baik-baik aja. Iya, toh jadi tujuannya sama NTT. gitu. Jadi saling ngasih informasi, ada kapal nggak sih? Iya, saling sharing gitu kadang. Terus kemarin karena tadi era pandemi dan kita nggak bisa pakai kapal, terpaksa kita naik pesawat. Jadi kalau pena itu kita dari Yogyakarta naik bis ke Surabaya, dari Surabaya itu lanjut naik kapal langsung ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo kita harus melewati otokol kalau di sana namanya. Jadi kayak kalau truk di sini ngangkat sapi, di NTT truk ngangkat manusia. Iya, hampir sama aku. Dan itu menempuh perjalanan 8 jam dari panas, tau lah kan kata orang NTT itu mataharinya ada 4. Sepakat panas. Panas. Terus tiba-tiba sampai di desa yang dingin. Terus turun panas lagi. Oh iya benar. Kayak gitu jalannya. Kalau di Sapa kemarin kalau Aul nggak pakai kapal, kita tetap pakai kapal. Tapi kita juga ada pakai pesawat. Kita semua transportasi kita lalui, guys. Jadi dari Jogja ke Surabaya 8 jam kita naik bis bareng-bareng. Nah, nyampe di Surabaya kita langsung naik pesawat ke Kupang. Naik pesawat itu 2 jam perjalanan. Nah, dari Kupang kemarin pas ini ada cerita nih. Jadi pas di Kupang nyampe kita langsung ke asrama Iqmal. Istirahat karena katanya ada kapal jam 2 siang. Jadi ya udah kita makan dulu, kita soalnya nyampe pagi kan. Istirahat dulu, istirahat segala macam, siap-siap mau mandi-mandi mau apa-apa, terus udah nih jam 1 OTW ke Pelabuhan Bolo namanya. Pelabuhan Bolo kita ke sana. Ternyata kapalnya katanya ada jam 11 malam. Jadi kita ngemper di pelabuhan. Nah itu serunya guys, ngemper terus nyanyi bareng buat lingkaran tuh kemarin, nyanyi bareng, makan bareng semuanya di situ. Dan ternyata kita di Pelabuhan Bolo itu jam 12 baru jalan, dan itu ditempuh selama sehari semalam di atas kapal. Jadi aku NTT-nya tuh kayaknya lebih ke sana lagi deh di kayaknya. ujung Di ujung. Nah kalau DCN yang NTT juga mereka kan daerah pegunungan dan mereka juga nggak nyebrang lagi. Sama kayak kalian, jadi pas langsung aja gitu nyampe, nggak ada pakai transportasi lagi. Kalau kami dari Kupang emang lanjut lagi, nih belum selesai perjalanan, kita masih ada perjalanan laut gitu kan. Jadi naik sehari semalam, nyampe di Lembata. Nah Lembata ke Desa Wowongnya itu menempuh 5 jam apa 4 jam. Nah, itu makanya siap di perjalanan, siap capeknya. 5 jam 4 jam ke desa. Dan itu baru kita istirahat di desa. Ya, wah kita ada cerita panjang banget nih. Dan kita kan udah sempat bikin Q&A. Oh iya. Jadi kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari risma.rr. Daftarnya pas semester berapa kak? Terus seleksinya apa aja? Daftarnya semua KKN Mandiri itu sama di semester sekarang, semester ganjil. Semester 7. Iya, semester 5 berarti. Iya, ganjil. Nah, 5. Semua KKN Mandiri daftarnya tuh di semester ganjil, dan yang boleh daftar itu angkatan 19. Kalau tahun ini berarti 19 sama 18. Iya, 18. Terus seleksinya apa aja? Kalau di Pena itu seleksinya seleksi berkas dan seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancaranya ini
kalau aku kemarin karena aku daftarnya multimedia pariwisata, jadi aku harus nyiapin portofolio. Biasanya gitu sistem KKN Mandiri yang Iya, daftar media biasanya harus portofolio. Iya, portofolio karena itu pertimbangan kan. Ya, nilai plus ibaratnya. Di wawancara itu ada tes pengetahuan umum, ada tes tentang pengabdian, terus ada tes mental, tes agama. Karena nih kita kan backgroundnya Muhammadiyah. Yap. Jadi ada tes ngaji, tes kita disuruh, waktu aku pengen disuruh ngedakwah. Iya benar. Ngedakwah, terus disuruh ngajar, kayak gitu. Jadi ya lumayan agak panjang jalur pendaftarannya. Dan tentunya tuh 110 SKS. Kalau di SAPA, di Satuan Pengabdian Nusantara, itu juga sama kayak AWUL, pengumpulan berkas, lolos seleksi berkas, nanti lanjut ke wawancara. Nah di wawancara itu juga ada pos. Nah posnya tuh ada 3, pengetahuan umum, esai, ada 4, pengetahuan umum, esai, divisi, sama keagamaan. Ya sama lah ya. Jadi kalau disimpulkan KKN Mandiri itu tentunya ada 2, seleksi berkas dan seleksi wawancara. Nah, seleksi berkas ini biasanya diliputi dengan esai. Yang pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Ila Sahupala. Kak, KKN Mandiri itu pakai tes lagi nggak? Pakai, kayak tadi udah kita jelasin. Terus selanjutnya dari D.Ara. Terakhir, kelebihan sama kekurangan ikutan KKN Mandiri apa aja, Kak? Ini kayaknya udah banyak kita jawab ya. Cuman tadi kita persingkat lagi aja kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pengalamannya, waktunya cukup panjang, jadi apa yang bisa diingat, apa yang bisa diceritakan, dan apa yang dialami lebih panjang durasinya. Terus kalau kekurangannya ya capek gitu. Kekurangannya capek dan perlu siap finansial sih kalau menurut aku. Finansial tuh yang terutama. Iya, kekurangannya adalah waktu. Banyak waktu yang hilang, tapi yang hilang itu waktu yang bermanfaat. Yap, betul sekali kakak. Lagi nih dari Deara. Jadi Deara ini ada 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan terakhir. Biaya KKN Mandiri itu kira-kira berapa, terus worth it nggak, Kak? Nah, kita udah bahas panjang tentang dana. Menurut aku worth it. Worth it juga. Worth it kayak ya bayangin dana segitu kamu 2 bulan di sana. Kalau menurut aku cukup. Nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangkan. Sama, kalau ada yang lebih pun bakalan dibalikin sama anak-anak lagi. Iya, karena yang peraturan, kesepakatan yang dibentuk pun atas persetujuan dan balik untuk kita sendiri. Betul. Gitu. Terus kegiatan KKN Mandiri itu apa aja? Nah, kegiatannya tentunya melaksanakan program dan juga berbaur bersama masyarakat. Karena pengabdian bukan cuman berproker ya, tapi bermasyarakat. Kegiatannya kalau menurut aku sendiri tergantung dari divisi apa yang diambil. Jadi kegiatannya sesuai divisi gitu loh. Kegiatannya entah divisi ekosos tentang ngadain kegiatan bioskop rakyat. Jadi kalau di KKN Mandiri itu semisal divisi ekosos nih selo, kita bantuin divisi pendidikan yuk. Jadi tidak saling bantu aja. Inilah ya, jangan divisi sentris. Jadi kalau nggak ada kegiatan, bantuin divisi lain, program bantuan, kan ada juga program bersama. Nah, benar, karena ekosos kalau di SAPA, karena ekosos yang paling simple dan gimana gitu ya, paling lapang. Jadi setiap minggu tuh cuma ada berapa kegiatan, jadi kita lebih sering ke pertanian, ke pendidikan, kolaborasi. Bahkan kita ada program kolaborasi sama pendidikan tentang sampah kemarin. Terus selanjutnya dari Pipit_Saidah. Oprek pena kapan dibuka, Kak Aula? Kalau pena, stay tune aja, bentar lagi pena bakalan oprek, dan siapkan diri kamu karena pena memanggil untuk para pejuang pena 7. Walaupun pena ini tanya, Sapa juga mau promosi. Jadi Sapa sekarang udah oprek dari tanggal 6 sampai akhir November ini kan. Cuman pena dan Sapa aja, KKN Mandiri lainnya sekarang juga lagi oprek. Dan mereka tentunya buka stand di tempatnya masing-masing yang udah ditandai. Pantengin IG KKN Mandiri yang pengen kalian masuki aja. Benar, jadi yang mau tahu informasinya langsung kepo di Instagramnya buat tahu butuh syaratnya apa aja, terus kegiatannya apa gitu.
gitu Yap, ya. bener. Yang jelas di minggu-minggu ini KKN Mandiri tuh pada oprek. bulan ini, Iya. karena di Oh, Desember bulan ini. itu udah masuk wawancara kalau nggak salah KKM Iya. semua KKM Mandiri. Betul. Dari Arinda, Mm-mm. katanya Kak, kalau misalnya di divisi itu udah langsung dapat budget dari itu nggak? Udah tadi kan udah kita jelasin guys. Ya. Iya apa? Iya kan, udah masuk dalam yang deposit tadi biasanya. Jadi jangan takut untuk nambah lagi karena biasanya deposit itu udah masuk program. Iya nggak sih? kayak yang tadi aku bilang kan, udah ada pembagian buat program bla 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 bla. Cuman kayak gini lah, kalau kita mau ngajukan proposal lah ya, kan kita ke bendahara tentunya. Ada yang namanya RAB. RAB ini sesuai program. Iya. Program A, kita butuh apa-apa aja rincian dananya, nanti kita converse ke bendahara. Nanti apa aja, nanti berapa yang kita terima tuh dari hasil keputusan itu gitu. Nih, ada lagi di aku. Mm-mm. Dari Rizka.rr tadi. Aduh susah. Katanya pengalaman kakak yang paling sulit apa sih di KKN? Kau dulu lah. Yang paling sulit. Kayaknya yang paling sulit, paling sedih, paling itu kali ya. Maksud dia tuh Yang paling sulit adalah apa ya? Aku tuh menjalankannya dengan enjoy gitu. Jadi aku nggak ngerasa sulit. sulit. Oh, Semuanya berdinamika, tapi slow gitu. masih bisa diiniin lah ya. Buktinya selesai. Iya, Jadi nggak benar. ada yang sulit banget. Atau pengalaman yang ini maksud dia mungkin ya. Pengalaman yang Rumit ribet kan. Ini sih aku bilang sesulit apapun semuanya slow karena dijalankan dengan santai. Tapi menjadi rumit apabila ada program terus ada masalah hati, maksudnya masalah pribadi. Itu rumitnya dimana kita harus profesional sedangkan hati kita lagi nggak baik-baik aja. Yap. Ada slogan yang mengatakan dari anak Sapa yaitu Bang Nas. Slogannya gini, sun, chill, dan apa adanya. Kalau dari aku sih kesulitannya mungkin nggak kesulitan sih, itu kayak kejadian sih gara-gara aku sering sakit. Jadi mungkin aku jarang ikut program, jarang ikut kegiatan, sering di atas kasur gitu ya. Iya. Jadi itu sih yang paling sulitnya tuh adaptasi. Pas kita udah sembuh, adaptasi ke yang lain tuh Adaptasi ulang. adaptasi Karena kita ulang. udah berapa waktu kadang ada menghilang 4 gitu hari, kan. 5 hari kadang sakit gitu. Iya, terus yang sulitnya yaitu beneran ketika hati kita lagi nggak baik-baik aja. Aku itu dikenal sebagai kakak Aul, kakak Pena yang sering ikut pendidikan main ke sekolah, sering senyum main bareng bla bla. Ketika hatiku nggak baik-baik aja, aku nggak bisa bersikap kayak biasanya. Ada raut muka yang berubah, kadang tiba-tiba diam, dan itu tentunya bikin orang di sekitar aku nyadar. Itu sulit. Aku sulit untuk mengatakan aku kenapa, dan aku sulit untuk menunjukkan kalau aku baik-baik aja. Jadi kalau di kos nih, misalnya aku lagi sedih, aku bisa lari kemana? Iya. Tapi kalau ketika KKN Mandiri, aku lagi sedih, aku mau kemana gitu? Iya, karena kita emang lingkupannya itu terus. Ketemunya ini lagi Kesini ketemu kita ketemu, warga. kesini kita ketemu. Kalau gitu. mau yuk nanti ditanya kenapa. Nah, itu sih yang aku list menjadi bagian sulit ketika KKN Mandiri. Tadi kan aku juga udah sakit. Gara-gara sakit. Iya, kesehatanmu itu loh dijaga. Aku sakit tuh kayaknya adaptasi badanku sama panas di sana, dan ketika panas itu aku selalu kayak aku butuh es. Jadi tiba-tiba 2 hari kemudian drop, demam lagi, karena kan pasti setiap hari ada kegiatan yang dari pagi sampai sore lagi, dan aku dengan entengnya aku butuh es. Pertanyaan dari Human Soso. Kalau KKN Mandiri bisa dapat jodoh beneran nggak, Kak? Ini berkaitan nih sama yang atasnya dari Your Five Babies. Aduh, namanya. Biasanya kalau KKN ada yang cinlok, di kakak banyak nggak yang cinlok sesama anak KKN? Kalau KKN Mandiri bisa dapat jodoh beneran nggak? Bisa. Kata papa di KKN ketika KKN Mandiri ada 2 kemungkinan. Kalau jodohnya
orang kalau jodohnya bukan warga setempat berarti teman kakaknya sendiri. Dan ini kejadian di pena, yang nanya nih mungkin tahu banget ya. Ini teman sosok, bisa Anda mancing? Bisa, maksudnya 2 bulan kita nggak tahu apa yang terjadi, ketemu siapa aja. Jadi kalau dibilang mungkin, ya mungkin bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau di satuan pengabdi sih nggak ada yang cinlok, cuma nggak menutup kemungkinan ada yang suka. Iya, ada rasa yang hadir karena bersama. Bisa jadi nggak ada yang cinlok, tapi bisa jadi kayak, ya aku suka deh sama Aul, dia body language-nya gini, terus ngomongnya gini, iya, nyuci piring rajin, masaknya rajin, kan bisa jadi. Karena kita 2 bulan bersama tadi gitu. Terus di kakak banyak cinlok nggak? Kalau aku di pena sendiri, aku ngerasa nggak banyak yang cinlok karena mereka udah jadi sebelum KKN. Tapi ketika proses KKN, proses di dalam KKN-nya tentu ada. Kalau di Sapa nggak ada guys, nggak ada yang cinlok. Iya, cuman ini sih, kalau aku mungkin aku terjebak ya. Cuman aku selalu kayak aku nggak mau cinlok. Jadi ketika waktu itu ada yang deketin deh, waktu itu ketika itu dideketin, aku nggak langsung mau, karena kan posisinya aku sebelumnya sama yang lain. Iya. Jadi aku selalu bilang aku lagi menata hati. Iya. Terus posisinya itu aku nggak mau nih cinlok gitu. Bisa jadi nanti kelar KKN, aku mau tahu setelah selesai KKN kita tuh gimana. Aku nggak mau sebelum KKN kita udah. Terus aku tanya, kamu dengan masa lalumu gimana? Maksudnya aku nggak mau click the moment, karena kita sama-sama sering ketemu, kamu suka aku lalu aku ikutan suka kamu, aku nggak mau gitu. Jadi aku selalu bilang kita lihat setelah selesai KKN. Iya, benar. Sampai aku bilang kalau aku habis ini magang, posisi kita ribet kata aku. Kalau emang kamu serius, kamu susul aku kata aku. Gitu deh. Kamu harus bener-bener nih, ini beneran sayang lanjut sama aku nggak sih, atau gara-gara cuma 2 bulan karena sering bersama aja gitu kan. Jadi kayak harus memastikan bener-bener gitu kalau misalnya KKN, kalau menurut aku. Iya, bahkan walaupun banyak yang cinta tumbuh karena sering bersama, aku sama yang ini ya kita jarang bersama, gimana bisa cinta tumbuh karena bersama gitu kan. Makanya takut aja nih kena click the moment. Oke. Lanjut ya. Dari Aisyah.rh, Kak, di tempat pengabdian nanti ada jaringan nggak? Kalau dulu. Kalau di kita ada, tapi lebih kencang kalau di posko cowok. Posko cowok ini tuh dekat pantai. Jadi posko cewek itu harus jalan agak sana dikit harus jalan pokoknya. Tapi ada kan? Ada. Ditanya tenang ada. Kalau di satuan pengabdi ada Telkomsel only. Jadi di tempatku Telkomsel tuh di mana-mana dapat. Oh iya, benar-benar di kita juga Telkomsel oke gitu. Iya, maksudnya, tapi yang jaringan lain, jangan harap. Simpan Anda, terima jaringan lain, kasih. bahkan kemarin ini ada yang pakai XL atau 3 gitu kan. Tidak ada jaringan, tentu saja. Telkomsel, tapi Telkomsel udah mantap. Itu kalau di desa kita berdua ya. Iya. Tapi di desa KKN lain kayaknya ada sinyal, karena aku anak muda mantau Instagram lain ada sinyal gitu. DCM susah katanya kan gara-gara pegunungan. Oh iya sih, tapi kalau daerah gunung tuh kadang susah, tapi kalau udah di pesisir gunung emang susah. Iya, lebih mudah. Lebih. Tapi kalau ditanya ada. Kita harus berjuang dulu nih, kalau mau telepon nih, mau video call, jangan gerak. Menghubungkan ulang. Geser sedikit mati. GSM. Ada, tapi ada. Jangan sedih, masih bisa ngabarin. Itulah apa ya. Mau yang lagi LDR, yang lagi PDKT doinya di KKN sebelah. KKN sebelah, ya Allah. Upsi. Hari ini adek aku yang nanya. Azaria. Pokoknya adek aku lah ya guys, dia nanya kayak apa namanya? Makan udah terjamin belum? Udah dibilang tadi kan. Udah. Makan di sana udah terjamin belum? Udah kok. Terus tenang. bless-nya ini ya, bless banget, orang sana tuh baik-baik. Nggak ngerti lagi.
Bahkan nih cerita aku ya, kan aku di Sapa kita nggak ada posko kan. Misalnya nih, aku dari rumahku udah makan. Jadi kita udah masak juga nih di posko dapur. Kita masak, makan di situ, balik ke rumah masing-masing, pastinya ditawarin sama mamanya, ayo Ino makan dulu, makan lagi. Jadi nanti kalau misalnya aku main ke rumah Aul lagi istirahat di rumahnya, aku main ke rumah Aul, mama di sana makan lagi, makan. Terus aku main lagi ke sini, makan mau kelapa muda, Iya. disiapin. Jadi makanya aku Aman bilang, lah, insya Allah masalah perut di sana aman. makanya aku bilang tapi sehari jangan, 6 kali. iya insya Allah aman, tapi jangan berharap. Iya. Iya, enjoy aja gitu. Enjoy aja, pokoknya tapi kalau kamu makan udah ada kok dapur posko masing-masing gitu kan. Kita udah menyiapkan kok sama budget yang telah ditentukan sama KKN masing-masing tadi, yang awal 14, yang awal 3 itu udah termasuk makan kita sama 2 bulan. Iya, gitu. tapi kalau di Pena tuh makannya 2 kali. Jadi kita piket, ada jadwal piket, makan pagi sama makan malam. Makan siangnya itu, makan siang sorenya itu nggak ada karena itu kita berkegiatan. Jadi kalau kita lapar kita urus perut masing-masing. Oh, kalau di Sapa sendiri malahan kita siang sama malam, pagi sarapan di rumah masing-masing, karena itu tadi, karena anak Sapa itu nggak ada posko. Jadi di rumah masing-masing pas kita bangun pagi mau mandi, tiba-tiba mama udah nyiapin teh sama yang lain-lainnya. Jadi ya pagi sarapan di rumah masing-masing, siang nanti baru ke posko, malam ke posko. Iya, belum lagi kalau ini kita tuh ada pesiar. Kalau berkunjung tuh namanya pesiar. Iya, sama. Tidur di rumah mama ini, terus nanti tidur di rumah mama ini. Kalau Aul pesiarnya beda, dia tidur di mana-mana. Kalau kita kan emang udah plok di rumah warga gitu. Kalau kita pesiarnya pesiar ke dusun ini, pesiar ke dusun ini, pesiar ke desa sebelah, walang kita sawah. Juga di desa-desa sebelah gitu. Nah, jadi kita nggak pesiar lagi kalau untuk ke rumah warga. Jadi kita di situ udah plok mau main nih, mama kita mau makan boleh nggak mama? Gitu kadang. Iya, sampai mamanya bilang besok sebentar malam. Ya, sebentar kadang bingung. malam. Sebentar besok, sebentar kemarin. Sebentar malam tidur di rumah mama ya anak. Kadang nih ya yang bikin bingung nih, mama ini ngayak tidur di rumahnya, mama ini juga ngayak tidur di rumahnya. Jadi kayak aduh gimana nih, nggak nolak nggak enak. Tapi kadang bilang aduh mama malam ini mau tidur di sini, besok ya tidur di rumah mama. Nah tapi yang aku pelajari di sana harus tepat janji. Kalau besok ya besok. Ya, besok beneran besok. Kalau nggak tepat janji kalian bakal diomelin. Iya dia beneran harus tepat janji itu. Kita cukupin dulu Q&A-nya. Terus ini closing statement buat yang masih bingung ikut KKN Mandiri mana. Oke. Aku dulu ya. Ya, kau dulu. Buat kamu yang bingung mau KKN reguler apa KKN Mandiri, tentukan dulu kamu mau jalan hidup kamu yang seperti apa, anjay. Maksud aku, kamu itu KKN untuk menyelesaikan SKS wajib KKN atau kamu mau mencari pengalaman gitu. Kalau memang kamu mau mencari pengalaman yang bukan sekedar menyelesaikan tugas kampus yang wajib KKN, kamu ambil KKN Mandiri, kamu gak akan nyesal, sumpah. Tapi ya resikonya kalau semester akhir kayak kita, resikonya ngelihat teman-teman kita dapat sempro, kita baru selesai KKN, itu aja. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa menyusul. Iya, ntar wisudanya bareng. Ntar wisudanya juga bareng gitu kan. Selalu ada yang disiapkan dan dikorbankan. Yap. Nah, yang dikorbankan ya itu tadi. Terus untuk menentukan mau masuk KKN mana, komunitas KKN UM-nya kan banyak, ada 12 nih. Nah, coba kalian tanya ke kalian sendiri, mau merasakan suasana di desa mana? Karena emang bervariasi, ada yang di pegunungan. Jangan membahas desa sih, jangan membahas desa deh. Ke lokasi aja. Ada yang di NTT, ada yang di NTB, ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh. Dari kelima ini, ada yang di Sulawesi. Sulawesi. Dari ke-6 peragam ini, mungkin kalian ada lebih banyak, mungkin kita lupa. Kalian pengen mengenal yang mana gitu. Kalian pengen mencoba culture yang mana. Dan di NTT sendiri nih,
kita ada satu NTT, tapi culture kita desanya beda. Ada 3, jadi tanya lagi. Aul bahasa apa, aku bahasa Kedang, gitu-gitu adatnya apa, padahal sama-sama NTT. Benar banget. Jadi itu kalian mau mempelajari yang mana selain mengabdi bermasyarakat, kalian juga ya sambil belajar. Nggak bakalan rugi karena bakalan banyak banget pengalaman, cerita yang bakalan kalian dapati. Pokoknya pembelajarannya emang pembelajaran hidup, kesederhanaan, kekeluargaan, semuanya dapet. Iya, aku juga ngerasa hal itu di KKN gitu. Kayak semua KKN Mandiri merasakan hal itu. Iya, kalau ditanya gitu. Masing-masing ada kelebihan nggak? Ada kesamaan? Ya tentu ada. Bahkan kita hampir sama, bahkan ada. Kita beda gitu. Tapi ada yang sama gitu. Balik lagi ke kalian. Selain kalian mau mencari pengalaman atau menyelesaikan SKS yang pertama, kedua kalian ingin mempelajari daerah mana, ketiga kalian seneng sama yang mana? Seneng, nyaman dulu deh sama yang mana gitu. Maksudnya ya kita memang nggak tahu sih dalamnya gimana, tapi dari tapak luarnya kalian nyaman, karena kalau udah nyaman jalaninnya enjoy kan, walaupun kita nggak tahu hasil akhirnya gimana. Jadi misal nih kalian melihat pena asik dan kalian memang ngerasa kayaknya pena kayak gitu deh, ya kalian coba daftar gitu, coba feeling kalian kuat di mana. Gitu. Ya mungkin hampir sama kayak Aul tadi, kalau kalian mau daftar KKN Mandiri ya kalian bakalan dapat pembelajaran yang lebih, entah itu tentang kehidupan kalian nanti di sana, entah itu kesederhanaan, entah itu kekeluargaan, keharmonisan masyarakatnya yang baik. Pokoknya tuh di KKN Mandiri lebih dapat dibandingkan kalau di KKN reguler yang kalian hanya ingin untuk menuntaskan SKS-nya doang. Nah, terus juga kalau kalian mau masuk KKN Mandiri, ingat tadi kata kita siap mental dan siap finansial. Juga pantengin terus apa yang pengen kamu daftar, entah ke Sapa, Pena, Genesia, UPI, entah mana. Kalian jangan lupa kepo dulu untuk sebelum daftar. Iya, kayak ibaratnya mau perang, masa nggak nyiapin senjata? Yap, jadi ketika kalian pas diwawancara nanti kalian nggak kalang kabut, apa ya tarian adat Sapa, pelajari aja dulu gitu. Karena semuanya udah ada di highlight kok. Pastinya di setiap KKN Mandiri pasti mereka menyiapkan highlight entah itu adat istiadat, ini segala macam. Jadi kalian tinggal kepoin aja dan daftar tentunya. Iya, dan karena waktu kita panjang nih ya, durasi pembahasannya panjang banget. Sama halnya dengan KKN Mandiri, waktunya panjang. Kalian siap nggak? Kalau siap, kita tunggu kalian di next generation. Bye-bye.